Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya, dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai bab pewarisan sifat. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Tujuan pembelajaran pada materi ini: yang pertama, siswa mampu menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi struktur molekul DNA dan RNA. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup. Bahasan pokok pada materi ini: yang pertama, penyusunan materi genetik. Yang kedua, struktur DNA dan RNA. Yang ketiga, hubungan antara kromosom, DNA, gen, dan RNA. Apa yang dimaksud dengan materi genetik? Materi genetik adalah unit pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Molekul yang berperan pada materi genetik adalah asam nukleat, yaitu terdiri dari DNA dan RNA. Pada suatu untai DNA, terdapat satu instruksi yang dapat mempengaruhi sifat atau karakter pada manusia, yang biasa disebut dengan gen. DNA memiliki untaian yang sangat panjang. Bagaimana DNA dapat tersusun di dalam inti sel yang kecil? Yaitu dengan cara melilitkan untaian DNA pada protein histon, sehingga membentuk benang-benang kromatin. Pada saat sel akan membelah, benang-benang kromatin akan memadat, sehingga membentuk kromosom. Kromosom inilah yang ada di dalam inti sel. Struktur pada kromosom. Kromosom memiliki beberapa bagian. Yang pertama, sentromer. Sentromer itu merupakan inti dari kromosom. Yang kedua, lengan. Nah, pada kromosom terdapat dua lengan. Yang pertama, lengan pendek, dan yang kedua, lengan panjang. Selanjutnya, terdapat juga telomer. Telomer merupakan ujung dari lengan pada kromosom tersebut. Selanjutnya, struktur pada DNA. Gambar tersebut menunjukkan struktur DNA heliks dan struktur DNA kimia parsial. Pada struktur DNA kimia parsial terdapat ikatan hidrogen, ikatan glikosida, dan ikatan fosfodiester. Ikatan hidrogen mengikat untai DNA, ikatan glikosida mengikat basa nitrogen dengan gula, sedangkan ikatan fosfodiester mengikat antar nukleotida. Basa nitrogen pada DNA. Basa purin terdiri atas adenin dan guanin. Basa pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Pada basa nitrogen DNA, adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Selanjutnya, struktur pada RNA. Pada gambar tersebut menunjukkan struktur heliks RNA dan struktur kimia parsial RNA. Pada RNA hanya memiliki ikatan fosfodiester dan ikatan glikosida, karena RNA hanya memiliki untai tunggal saja. Basa nitrogen pada RNA. Basa purin terdiri atas adenin dan guanin. Basa pirimidin terdiri atas urasil dan sitosin. Pada basa nitrogen RNA, adenin berpasangan dengan urasil, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Perbedaan DNA dan RNA. DNA berfungsi untuk mengendalikan faktor keturunan dan juga mensintesis protein. Sedangkan RNA berfungsi untuk mengendalikan sintesis protein saja. DNA terletak pada inti sel. RNA terletak pada inti sel, sitoplasma, dan ribosom. DNA memiliki komponen gula deoksiribosa,
sedangkan RNA memiliki komponen gula ribosa. DNA memiliki ukuran lebih panjang, dan RNA memiliki ukuran rantai lebih pendek. DNA memiliki untai ganda, sedangkan RNA memiliki untai tunggal. DNA memiliki basa nitrogen purin yang terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Sedangkan RNA basa nitrogen purin terdiri atas adenin dan guanin, dan pirimidin terdiri atas urasil dan sitosin. Molekul yang mendasari pewarisan sifat tersusun dari materi genetik, yaitu kromosom, DNA, RNA, dan gen, di mana keempatnya itu saling berhubungan. Jadi, pewarisan sifat itu diatur oleh materi genetik. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.